Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati yang saya hormati dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-16 dengan subtema aspirasi Kesenayan. Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara 19 Desember 2013, Fokus Bela Negara mengadakan kerjasama dengan DHN 45 untuk melaksanakan sarasehan bela negara yang bertema pesan moral politik menyongsong pemilu 2014 pada tanggal 5 Desember 2013 bertempat di Aula DHN 45 Jalan Menteng 31 Jakarta. Panitia telah melakukan persiapan-persiapan yang sedemikian rupa dan berkenan memberi sambutan Ketua 1 DHN 45 Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto dan Wakil Ketua MPR RI Ibu Hajah Melani Leimena Soeharti yang sekaligus membuka sarasehan secara resmi. Bapak Soeharto dalam sambutannya mengemukakan bahwa jiwa semangat dan nilai 45 merupakan nilai-nilai yang perlu dilestarikan dalam upaya menumbuhkan kesadaran bela negara sebagai karakter bangsa yang pantang menyerah. Ya, dalam hal ini tentu yang dimaksud adalah patriotisme. Kemudian Ibu Hajah Melani Leimena Soeharti menyampaikan agar upaya menumbuhkan sadar bela negara perlu dikembangkan secara berkelanjutan dan perlu dukungan payung hukum agar dapat berkembang terutama dalam pengertian wajib bela negara. Pada kesempatan itu berkenan mantan Wakil Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno menyampaikan makalah utama dengan judul Peran Rakyat dalam Membangun Ketahanan Nasional Pasca Pemilu 2014. Kemudian berkenan juga hadir sebagai narasumber yaitu Dr. Rizal Ramli dan Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar, ME dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan moderator adalah Profesor Dr. Insinyur Rizal Sarif Des, juga dari IPB. Bapak Tri Sutrisno dalam pengarahannya menekankan bahwa untuk mengantisipasi nilai-nilai baru yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila perlu memberi prioritas tinggi dalam membangun karakter bangsa yang sadar bela negara sebagai bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang diharapkan akan muncul manusia Indonesia yang cerdas, tangguh, religius, berdaya saing, mandiri, dan beradab. Selanjutnya, Pak Tri mengemukakan terkait dengan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pak Tri menyampaikan bahwa perlu dilakukan kaji ulang agar konsisten dengan makna dan naskah aslinya. Tentu ini adalah satu saran agar tetap menjaga makna daripada naskah asli Undang-Undang Dasar 1945. Forum Sarasehan menghasilkan sebuah petisi yang ditandai oleh seluruh peserta dalam rangka menyongsong pemilu 2014. Yang intinya adalah mengharapkan bahwa momentum pemilu dapat mengembangkan atau lebih mengembangkan demokrasi Pancasila. Tentu dalam rangka menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada di dalamnya. Pasca pemilu 2014 diharapkan juga memberi prioritas tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi, narkoba, kemiskinan, dan menegakkan keadilan siapapun pemenangnya. Kemudian perlu dilaksanakan atau dikembangkan optimalisasi pemberdayaan potensi SDM dan pendayagunaan potensi sumber daya alam terbarukan. Ya. Sumber daya alam terbarukan ini antara lain waktu itu disebut-sebut ketahanan pangan dan untuk memenuhi energi ya bagi pembangunan yang akan datang.
Sebagai bahan pertimbangan untuk kaji ulang amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan maksud agar amandemen yang sudah ada sekarang dapat ditinjau kembali dengan harapan tentu ada perubahan-perubahan lanjutan. Pertama, mengembalikan posisi dan fungsi MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk menyusun GBHN, garis-garis besar haluan negara, sebagai pedoman pembangunan nasional bagi presiden dan wakil presiden terpilih. Yang kedua, menempatkan kembali posisi dan peran DPD, Dewan Perwakilan Daerah, benar-benar mewakili atau mengakomodir keterwakilan daerah dan juga golongan. Golongan-golongan seperti kita lihat di masyarakat, ada golongan-golongan yang tidak terwakili ya, atau belum terwakili, misalnya ASN, militer, TNI, polisi, petani, buruh, dan lain-lain ya. Termasuk juga mungkin suku terasing ya, yang tidak ikut dalam partai politik atau juga tidak terwakili dari unsur ke daerah, sehingga mereka nanti di dalam forum MPR ada bisa menyuarakan golongan-golongan itu dalam rangka membangun demokrasi Indonesia yang benar-benar mencerminkan kemajemukan dan musyawarah mufakat. Dalam rangka memperingati Hari Bela Negara pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013, fokus Bela Negara dengan berbagai elemen masyarakat secara terbatas mengadakan kegiatan secara khidmat, ya, singkat khidmat di Gedung Juang 45 Jakarta. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan ke MPR ya, dengan maksud untuk audiensi dengan Bapak Ketua MPR RI. Dan sebelum diterima, tim ataupun rombongan dalam jumlah yang terbatas itu mengadakan orasi di depan pintu gerbang gedung MPR, tentu setelah mendapat izin secara resmi dari kepolisian. Selanjutnya, perwakilan sebanyak 9 orang yang dipimpin oleh saya sendiri diterima oleh Ketua MPR RI di ruang kerja Ketua MPR di gedung MPR RI Senayan. Dalam kesempatan itu saya menyampaikan beberapa hal. Tentu diskusinya cukup menarik ya. Yang pasti bahwa Ketua MPR menerima delegasi dengan sangat terbuka, sangat demokratis ya, dan memperhatikan saran-saran yang disampaikan. Pertama adalah menjadikan pemilu 2014 menjadi momentum perubahan untuk membangun ketahanan nasional yang lebih kokoh, tangguh, dan handal. Yang kedua, menyerukan atau menyampaikan agar dilakukan kaji ulang terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45. Khususnya dalam kesempatan ini kami sampaikan agar GBHN kembali menjadi fungsi daripada MPR sebagai pedoman dalam pembangunan nasional secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembalikan unsur utusan golongan menjadi anggota MPR untuk menampung aspirasi rakyat non-partai politik. Misalnya ASN, militer atau TNI, polisi, ya, petani, buruh, dan sebagainya. Selanjutnya adalah yang kelima, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan berdasarkan kekeluargaan berbasis pada kekuatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang kita miliki, dalam rangka mengantisipasi semakin berkembangnya sistem ekonomi liberal kapitalis yang berbasis kepada kebebasan dan kekuatan uang. Demikianlah dua kegiatan fokus bela negara bekerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka memperingati Hari Bela Negara 19 Desember tahun 2013. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Salam bela negara Indonesia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.